pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrolnya ya guys. Nah, untuk kita pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah berita yang memang itu juga lagi hangat-hangatnya dikarenakan ini itu ada suatu peristiwa ya, di mana itu ada kejadian itu di sebuah hotel di Surabaya yang cukup terkenal itu kemudian dia itu wafat gitu karena menenggak minuman jadi salah satu yang di lokasi tersebut. Nah, dalam bahasnya itu tidak sendirian nih, contohnya yaitu kalau ada kesempatan lihat beritanya, ini kan berarti eh, suatu hal yang memang itu sebetulnya sih Rita, itu tidak bukan hal baru. Nah, itu ini adalah korban dari namanya racikan minuman. Nah, yang saya ingin tanya kepada mereka begini, ini tuh memang di suatu tempat yang dalam kategori adalah hotel ini kan hotel yang cukup prestis seperti wilayah kita punya kota ya. Nah, kalau percaya begini, sebenarnya itu ini tuh ibaratnya memang kesalahan itu apakah murni dari pihak si partai yang ngaji itu dia juga sebetulnya ya apa ya salah semuanya dari pihak yang racik yang mau yang minum dia mau mungkin dari pihak apa pemilik ataupun apa penyelenggaranya juga yang apa yang mengolah tempat itu juga dia tidak memperbolehkan gimana ya dan Kalau menurutku sih, kalau kita niatnya adalah untuk apa ya? Kita bilangnya itu apa? Minum-minum gitu sih biasanya aku sih, temenku em, balik ke masing-masing sih. Kok maksudnya gini, kalau kita pergi ke suatu tempat itu biasanya sih sudah standar dalam untuk racikan minuman, untuk porsi takarannya itu biasanya eh, semua hampir semua kurang lebih gitu loh. Jadi eh, lagi ke personal kita masing sih. Maksudnya apakah waktu pada saat kita itu ke dalam keadaan fit atau kita minum-minum itu lagi enak badan atau pada saat kita minum-minum itu kita posisi mabuk biasanya kadang-kadang ada beberapa temen tuh ya yang dari rumah udah minum gitu ya biar nyampe sana kadang-kadang namanya namanya kita kan ada yang suka begitu biar nyampe sana itu sudah setengah tipsi gitu ya minum beberapa gelas kita aja udah mabuk gitu ada yang ya emang angkat mau minumnya cuma dikit biasanya kalau aku di grup biasanya ada satu orang yang emang harus apa ya harus sober gitu maksudnya ada limitnya kalau seandainya yang lain minumannya ugal-ugalan diminum satu orang ini paling dua atau tiga gelas gitu karena biasanya eh, satu orang ini yang waktunya bayar dia yang bayar waktunya nanti pulang nganterin satu-satu kayak gitu sih kalau aku di teman-temanku biasanya begitu jadi kalau balik ke personalnya mas Martian ya kalau seandainya keracunan ya emang minuman minuman keras itu adalah racun gitu loh membuat tubuh keracunan toksit kan gitu loh jadi iya. emang itu yang dicari gitu loh jadi nggak atau mungkin itu adalah racun atau apa gitu. Orang yang komennya ya emang lihat itu racun gitu loh jadi balik lagi ke kita kalau emang sebenarnya sudah nggak fit terus kalau minum kayak ya efek paling parah sih aku sama temen paling cuman muntah-muntah aja belum ada juga sih yang seperti
di waktu pulang didorong pakai kursi karena itu ya. Cuman itu udah mentok nih. Dan biasanya begitu begitu ada salah satu yang di roda itu biasanya kita langsung bawa ke GD untuk di Begitu. perutnya, takutnya kan kita ada apa-apa ya, maksudnya kalau di kursi roda terus kita biarin kita bawa pulang pakai, cuma kalau ada apa-apa malah ribet gitu loh, berangkat rumah sakit atau berangkat ke terdekat belum tentu pas, ya kalau pas di rumah enggak. Jadi biasanya sih kita seperti itu kalau sudah yang parah banget, jadi nggak dianterin pulang, tapi diantar ke klinik terdekat biar perutnya dipompa atau gimana supaya mengeluarkan racun itu. Jadi balik ke rumah itu udah udah baik-baik aja gitu loh. Kayak yang parah atau yang gimana gitu. Ya, jadi kalau mereka ya memang tergantung kepada dari para pihaknya kan gitu yang memang menenggak minuman keras gitu kan gitu. Oke, perlu begini. Dalam berita itu kan memang ada penetapan tersangka ya buat pasien tersebut. Kalau Erika sendiri itu apakah Erika sepakat tidak yang salah itu bartendernya dalam hal ini dia yang meracik gimana? Atau Aku bilang kalau seandainya, oke balik lagi, kalau itu ada dicampur taruhlah apa pestisida itu oke lah ya. Cuman kalau seandainya itu ada racikannya berupa beberapa minuman atau ditambah lagi, kalau normal kan ada dari beberapa minuman keras, beberapa jenis keras hmm, ditambah lagi jus atau mungkin apa eh, apa eh, soft drink kayak gitu-gitu. Jadi aku bilang kalau itu sih udah kan ya, kok di mana-mana bartender seperti itu. Jadi aku sedikit apa ya, kok rasanya agak nggak fair ya. hmm, Bartender ya yang meracik kecuali kalau dia sengaja untuk meracunin, dalam artian racun bukan bukan apa, dalam artian kayak kayak pestisida atau apa racun yang emang emang niatnya bukan campuran minuman koktail gitu ya itu. Tapi selama dia masih dalam dalam hmm, atau dalam koridor yang sesuai, seperti waktu dia pelajari bartender kan ada kelasnya itu, kalau kalau dia sudah sesuai sih ya ya harus dilihat lagi sih. di kalau Erika memang berarti anu ya, ibaratnya kalau dari sisi pekerjaannya memang tergantung dari kalau dia memang meraciknya tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, tapi karena dia tidak menjadi soal ya. Misalnya, oh itu dia menggunakan bahan-bahan minuman yang wajar, jadi kan memang dia tidak menjadi masalah ketika itu kemudian dicampurkan dalam minuman buat para pengunjung kan. Oh, jadi begini ya. Kalau yang itu kita punya regulasi kan memang anu ya, kayaknya di tiap-tiap hotel kan memang dia ada beberapa ketentuan yang boleh menggunakan ataupun menyediakan miras gitu. Apakah Eka sendiri melihat begini, terkait dengan kita punya regulasi, itu perlu nggak sih ada macam kayak itu ya, pembaruan? Karena kan kalau apa sebagai negara kan di sini berarti ada semacam hal di mana itu muncul dari yang namanya miras. Nah, apakah di sini kemudian miras ini perlu nggak sih ada penertiban lagi lebih apa ya lebih lanjut clear kan? Karena kan memang dia bisa ditemukan kayak di tempat-tempat apa, hotel atau mana ada yang seperti itu. Gimana? Aku sih taunya terus terang aja, kalau aku miras yang selama ini yang teman-temanku eh, kadang-kadang minum itu yang dalam artian bukan bukan eh, apa ya, ada yang palsu gitu ya. Jadi eh, kadang-kadang ada beberapa tempat yang apa ya, namanya kan di mana-mana juga barang itu pasti ada yang palsu. Soal eh, minuman itu yang original, yang asli gitu. Kalau aku bilang Hmm. nggak akan ada isu sih kok, karena itu sudah, well, kalau kalau minum sih aku taunya sih
mereka diimpor dari luar ya, biasanya sudah melalui berbagai macam gitu ya, apalagi kalau Ya, diperhatiin juga nggak ada label-labelnya kayak gitu ya, iya. nggak bakal apa ya, masih dalam koridor yang tidak memabukkan ya, tapi rasanya nggak sampai meninggal gitu loh kalau minum, meskipun Oh, banyak gitu ya, paling paling muntah-muntah itu sudah maksimum lah gitu loh. iya. Di kaum Amerika memang anu ya, di sini kalau sampai meninggal itu berarti ada hal-hal lain ya Rika yang minum itu bisa apa, ada dalam minuman itu. Memang mereka bilang oh di sini berarti harusnya sih ya kalau yang sudah bisa minum mestinya kan nggak sampai menimbulkan korban jiwa ya Rika ya. Kecuali dia ada menyampurkan hal-hal yang memang itu termasuk itu berbahaya kalau begitu. Oh kalau begini Rika. Nah, mereka lihat memang sekarang itu hal ini kan adalah suatu berita yang memang cukup fenomenal. Kita punya kota malam ini eh, juga langsung merenggut beberapa nyawa. Gitu. Apakah mereka sendiri istilahnya ada nggak semacam pandangan di mana sebetulnya para pengunjung ini juga mestinya juga lebih aware terhadap dia punya kesehatan. Karena kan gini, kalau dia kita bilang iya sih, itu kan tergantung tuh dari apa namanya yang dia apakah secara kondisi dia masih sanggup belum atau gimana. Nah, ini apakah sebenarnya perlu nggak sih kalau pihak hotel ataupun pihak katakanlah pemilik klub itu dia memberikan semacam apa ya himbauan ya kan kalian kan datang ke tempat itu kan pasti kepingin minum, kenapa nggak ada semacam apa ya, limitasinya. Oh, kalau minum itu ya memang harusnya sekian biar nanti itu apa ya zona aman. Kan kalau sekarang kan masih belum ada itu Rika. Gimana ya? Nggak ada. Kalau limitasi, aku bilang balik ke personal masing-masing. Aku dan teman-teman, limitnya pasti beda-beda lah. Untuk orang yang mungkin satu botol kuat gitu ya. Ada yang mungkin setengah botol udah mabuk gitu. Jadi kalau aku bilang ya balik ke personal masing-masing, dalam artian ada orang yang ngerasa minum buat apa ya, buat refreshing aja, dalam artian apa ya, kalau 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 aku sama teman-temanku bilang itu behave. Kalau minum itu nggak udah, dalam artian sejam bisa 10, nggak gitu, paling sejam 2 gelas gitu, kadang-kadang juga pokoknya minum nyantai gitu kan, yang orang yang emang niatnya "Oh, aku lagi stres, aku banyak kan", ada yang seperti itu. Jadi kalau aku untuk batasan, dia nggak nyetir ya, ini ngomongin selama dia nggak nyetir, pasti ada limitasinya sesuai dengan kalau aku sih terus, kalau 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 aku adalah nation driver itu pasti zero alkohol, dan aku pasti minum yang atau yang mocktail, jadi non alkohol gitu. Iya, Cuman ini tergantung orangnya, kalau emang 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 kita niatnya, maksudnya kita niat untuk minum-minum ya pasti eh, ya balik ke personal masing-masing sih. iya. Oke. Lu untuk konklusinya nih buat topik kita pada sore ini apa buat para netizen ya kita? Silakan. Untuk netizen, eh, kalau pergi minum mungkin kongko-kongko, dengan minum-minum mungkin lebih aware lagi. Mungkin waktu berangkat badan kita udah nggak enak, jadi mungkin misalnya temennya gelas ya kita 1 gelas aja, nggak apa ya, berkembang dengan teman-teman yang lain, karena ini em, untuk fun, dan bukan, maksudnya kalau kalau kita pergi pasti niat seneng, bukan cari cari sakit gitu loh, jadi ya Iya. ya be aware lah. Oke. Terus saya tambahkan ya buat para netizen ibaratnya kalau terkait dengan minum-minuman itu memang sama seperti yang kita juga itu memang kita perlu
lebih berhati-hati dan juga apa jangan sampai tuh kita itu lupa terhadap kita punya kesehatan. Karena emang itu kan namanya minuman keras, dan pasti itu akan mengandung efek-efek yang itu juga bisa menimbulkan ataupun mengancam dari kita punya kesehatan. Ini mantap. Ini juga kalau dari sisi slogan ya, responsif responsible itu memang harus ada dalam kita orang-orang yang memang meminumnya. Jadi ada tanggung jawab juga dari orang yang meminumnya itu agar bisa lebih memahami tentang apakah itu kemudian berbahaya, begitu atau diri mereka sendiri. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.